mulai hari ini kayaknya mungkin bukan hari ini ya, tunggu koreksi nanti gitu ya. Kayak mungkin aku bakal FOMO BNB lagi ya kepada teman-teman semua. Tapi ya FOMO-nya harus ada dasar dong ya kan, kenapa di FOMO kan. Nah, mungkin yang nonton aku dari lama udah tahu banget ini adalah koin kesukaan aku, dan aku beli dulu mulai dari harga tuh $20, dan terakhir pada saat bull run itu aku jual ya. Nah, aku ingat banget aku exitnya tuh di sini gitu ya. Di sini aku exit di sekitar 500 berapa gitu ya. Di sini ya. Kemudian nggak lama ada crash tapi sempat ATH lagi tuh ya. Aku close pokoknya di sini lah di sekitar 500-an, tapi sempat di sini kemudian crash dan ya selesai ya. Nah, waktu itu biarpun di sini dia sempat jatuh waktu itu ya. Aku jual kemudian jatuh. Waktu itu aku punya 22 BNB yang aku jual di atas, dan ya udah kejadian ya. Pokoknya waktu itu ya itulah mulai banyak haters ini menghujat aku yang FOMO BNB, dibilang tukang ngefood. Ya, karena aku udah prediksi ini bakal ada crash gitu ya. Ini bakal ada crash yang mana ya di crashnya ini ya, ini kalau nggak salah crashnya ya. Crashnya ini ya mengakibatkan harga BNB itu nggak balik lagi ke all time high-nya dan kemudian jatuh. Tapi so far kalau dilihat ini stabil banget ya. Dia area ranknya mungkin ya di sekitar sini-sini aja, dan nggak mungkin lebih dari itu. Ini kemarin ada food aja makanya sampai sini kemudian langsung terangkat lagi dan sempat hampir 400 beberapa saat yang lalu ya. Nah, cuman so far kalau kita lihat BNB ini ya, dia adalah salah satu koin native ya yang cukup apa ya bilangnya ya, sentralisasi gitulah. Nah, tapi ya tidak bosan-bosannya aku bilang daripada kalian beli Doge atau beli koin micin yang lain yang lebih nggak ada gunanya gitu, micin yang nggak ada guna maksudnya, bukan micin yang bagus. Nah, mending kalian alokasikan lah, daripada kalian mau ajak judi koin micin, mending kalian alokasikan beli ke BNB. Wah, udah kemahalan bang, wah daripada kalian beli yang murah tapi beresiko, mending kalian beli yang mahal tapi resikonya minim gitu. Kenapa? Siapa yang nggak butuh BNB untuk gas fee, untuk launchpad, untuk orang-orang lainnya bangun token-token lain ya kan di ekosistem Binance Smart Chain dan segala macem, itu pasti butuh BNB bos ya kan. Nah, jadi ini udah ketinggian ya. Dibilang tinggi ya tinggi gitu. Cuman kalau kita perhatikan ya sebenarnya ini masih sah-sah aja sih gitu dibeli, apalagi kalau dia misalnya udah break resisten yang di garis merah itu gitu ya. Nah, jadi aku sekarang baru punya 8 gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya habis launchpad itu pasti harganya akan turun, dan ya target aku sih next bull run itu punya 30 gitu ya mungkin ya. 30 biji, dan itu udah cakep banget sebenarnya. Tapi ya balik lagi ke kalian, apakah kalian suka sama koin yang punya utilitas atau enggak ya. Aku juga nggak bisa maksa, tapi intinya aku akan menemani BNB part 2 lagi, karena dulu ya udah itu adalah cuan terbanyak aku. BNB ya, modal 30-an juta jadi 210 juta ya. Pokoknya bersih itu 170 juta sekian bersihnya waktu itu. Gila gacor banget itu dalam 2 bulan waktu itu ya. Pokoknya di sini-sinilah belanja ya kan. Sebelum area 100 dan sebelum $100 di sini ya, kemudian jual di 500-an itu. Itu 23 biji seingat aku ya, 23 atau 24 gitulah. Nah, itu gacor banget. Nah, jadi sebenarnya banyak juga koin yang potensial ya. Tapi ya udah pada terbang. Nanti kalau aku rekomendasikan sama kalian malah dibilang FOMO ya kan. Tapi kita bahas Bitcoin aja. Mungkin altcoinnya kalian udah punya referensi sendiri. Dan portofolio altcoin aku juga ya udah aku sering bilang ya, koinnya itu aja sebenarnya. Cuman ada beberapa nama baru yang masuk portofolio untuk next bull run tahun ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat Bitcoin benar-benar hari ini weekend ya, sengaja dibikin sideways mungkin, tapi udah ada banyak banget bear div di atas, dan belum ada reaction ataupun tanda-tanda atau gejala penurunan ya. Bear divnya udah muncul gini ya, bear div udah muncul, belum ada tanda-tanda penurunan gitu dari chartnya. Cuman ya at least kalau kalian lihat ini udah harusnya ada potensi untuk turun gitu. Nah, apakah turunnya kapan ya, at least kalau aku lihat sih mungkin habis BNB launchpad kali ya di tanggal 22 gitu. Nah, kalau semuanya turun ya teman-teman boleh belanja ya sesuka hati gitu. Jangan FOMO ketika harga naik, FOMO lah ketika harga itu mulai koreksi gitu ya. Nah, jadi kesimpulan terbaiknya adalah
membeli itu jangan sekali. Kalau kalian beli misalnya punya modal 10 juta nih, sekali beli itu bakal kena mental. Kenapa? Karena volatility-nya sangat keras. Misal 10 juta kayak aku misalnya, ada punya 10 juta, aku bagi tuh 10 juta tuh jadi 4 kali belanja misalnya, ya. 2,5 juta ataupun mungkin 3 kali lah, 3 juta, 3 juta, 4 juta. Ingat, yang banyak itu selalu terakhir belanja. Jangan gunakan yang banyak pertama, ya. Nah, jadi untuk weekend ini ya kalau kita perhatikan BTC sideways, kemudian BTC dominance juga udah lumayan turun tadi dikit, kemudian mau naik lagi. Waduh, ini agak-agak gokil gitu ya. Belum dikasih gimana gitu ya BTC dominance-nya ini. Dan kalau menurut aku ini tinggi banget nih BTC dom-nya nih ya. Udah tembus ke 1600 kemarin, bahkan 1630-an ya, 1635 guys. Ini bahaya banget nih untuk altcoin ini. Tapi altcoin jujur aja ini belum banyak yang terbang-terbang juga. Ini masih kayak area-area yang kemarin gitu. Contoh ya, AVAX misalnya. Ini kayak contoh-contoh area-area yang kemarin yang, nah ini masih area-area yang kemarin gitu ya. Sedangkan yang tinggi AVAX itu pernah kemarin udah di 22. Ini kan sekarang masih di 17. Nah, ini adalah garis yang aku gambar sebagai garis support ya. Dan ini bisa balik ke sini gitu untuk hitungannya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau aku perhatikan ini banyak banget koin yang masih baru-baru mantul dikit ya, yang masih retest MA200 time frame 4 jamnya, bukan daily, bahkan banyak yang masih di bawah MA200 daily. Dan untuk altcoin jujur aja ini belum bullish sama sekali ya, hanya BTC seasonnya aja ini kayaknya. Nah, takutnya nih karena bukan kebetulan sih, karena memang momentum untuk altcoinnya itu lebih sedikit daripada BTC. Nanti BTC koreksi, altcoin bisa lebih dalam. Takutnya tuh kan kayak gitu. Karena apa? Karena BTC altcoin itu belum sempat season, ya BTC season terus kemudian BTC-nya malah udah jenuh, malah lanjut koreksi ke bawah. Artinya apa? Artinya masih BTC season lagi dong ya kan. Belum sempat ada peralihan dari alt season gitu ya. Kemudian harga berangsur-angsur turun, berbalik arah, kemudian ya sudahlah gitu. Ya, kalian tahu sendiri konsekuensinya alt akan lebih berdarah-darah gitu. That's why aku selalu bilang better kalau kalian belanja itu perbanyakin Bitcoin-nya gitu ya. Bitcoin, Ethereum, BNB udah gitu aja, sisanya barulah bukan margin ya. Koin-koin kecil dengan modal-modal yang cukup minim daripada koin-koin yang gede. Karena koin gede itu potensi returnnya tuh memang luar biasa daripada koin yang sebenarnya ya, kalau misalnya di seasonnya. Tapi memang lebih banyak BTC season daripada alt season harusnya, karena semua terpengaruh oleh pergerakan si Bitcoin itu sendiri. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. See you in the next video.